Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 99. Fiona, bagaimana kondisi kamu? Kalau boleh saya mau datang ke rumah kamu untuk melihat langsung kondisi kamu. Saya masih berasa bersalah. Fiona refleks tersenyum saat membaca pesan masuk dari Safa. Pagi-pagi Fiona bahkan sudah mengharapkan sesuatu yang entah bisa didapatkan atau tidak. Ia ingin Akil datang bersama dengan Safa. Ia juga ingin memastikan sebenarnya Safa itu siapanya Akil. Semoga aja Akil ikut juga ke sini. Fiona dengan cepat loncat dari ranjang dan lari ke kamar mandi. Ia bersiap-siap sebelum Safa datang. Fiona tadi sudah membalas pesan Safa dan membiarkan kakak dari Akil itu untuk datang. Fiona memang masih libur. Tadinya ia ingin keluar namun mengurungkan diri saat tahu Safa akan datang. Safa dan Fiona memang bertukar nomor ponsel. Safa bertanggung jawab dengan membiayai perbaikan mobil Fiona yang rusak. Meski sebenarnya Fiona tidak butuh itu. Mungkin jika tidak ada hubungannya dengan Akil, Fiona tidak menerima biaya untuk perbaikan mobil dari Safa. Semua ini seolah-olah seperti sudah diatur. Tanpa harus susah payah ia bertemu orang yang mengenal Akil, meski ada sedikit drama sebelumnya. Oke, pas. Nggak terlalu norak, nggak terlalu terbuka juga bajunya. Fiona memutar tubuhnya di depan cermin, memperhatikan penampilannya. Ia mengenakan dress santai di bawah lutut dengan lengan panjang. Fiona dengan cepat keluar dari kamar. Ia akan menunggu di bawah agar nanti ia langsung yang menyambut Safa datang. Sebenarnya tadi juga Fiona sudah mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Namun Safa ingin memastikan secara langsung dan memastikan Fiona sudah benar-benar pulih seperti sebelumnya. Padahal lukanya hanya di bagian kening, itu pun tidak parah, hanya memar sedikit. Hasil pemeriksaan juga memang mengatakan Fiona baik-baik saja, tidak ada luka dalam atau luka dimanapun. Tumben lo duduk di situ. Vina yang baru turun dari kamarnya mencibir melihat Fiona yang duduk manis menunggu kedatangan sang tamu. Nungguin calon laki gue, Fiona membalas dengan sewot. Wah, jadi beneran nih lo mau nikah aja? Nggak mau lanjut kuliah? Tanya Vina, lalu mengambil susu hangat yang disodorkan oleh asisten rumah tangganya. Vina mengambil tempat duduk di hadapan sang adik. Hubungan mereka juga sama tidak akur. Tapi lebih tepatnya Fiona yang seperti tidak suka pada kakaknya. Padahal Vina biasa saja. Ia menganggap Fiona sebagai adiknya. Ia juga menyayangi Fiona. Dampak dari keegoisan Pak Aji memang sangat luas, termasuk hubungan persaudaraan antara Vina dan Fiona. Bahkan dulu mereka itu sangat akrab. Kemanapun Vina pergi, Fiona pasti ikut. Vina merasakan perubahan drastis pada adiknya setelah keputusan ayah mereka yang mengatakan jika Fiona akan ikut meneruskan bisnis Pak Aji. Saran Vina kemarin soal Fiona yang lebih baik dinikahkan itu sebenarnya ia menyesali perkataannya sekarang. Berpikir jika sang ayah juga tidak serius menanggapi. Vina juga sebenarnya tidak ingin egois. Namun ia juga ingin memiliki kehidupan normal setelah menikah nanti. Jika bukan dirinya dan Fiona yang melanjutkan, lalu siapa? Memang harus ada yang mau berkorban. Apa Vina harus melanjutkan pengorbanannya dengan tetap bekerja meski sudah menikah? Atau giliran Fiona yang harus berkorban? Gue males mikir. Terus lo cuma lulus SMA doang gitu?
Apa kata keluarga calon suami lu nanti? Iya, mungkin calon suami lu nerima lu apa adanya. Lah gimana sama orang tuanya? Pendidikan itu penting. Gue tahu lo sukanya modeling, tapi lo juga butuh belajar. Lo, gue bukan lulusan SMA aja kok. Gue lulus sekolah modeling, sangkal Fiona. Lo mau sampai tua jadi model? Nggak bisa. Mumpung lo masih muda, mending lo kuliah aja. Terserah lo mau ambil jurusan apa juga. Terserah, tapi ujung-ujungnya tetap aja gue disuruh ngantor juga. Suara bel terdengar. Dengan cepat, Fiona melangkah untuk membukakan pintu. Jantung Fiona tiba-tiba berdebar. Menatap sosok lelaki tinggi dan tampan berdiri di hadapannya. Fokusnya bukan pada Safa namun pada Akil. Mari masuk. Akil tidak melakukan apapun. Sudah bisa berhasil membuat jantung Fiona berdebar. Tidak karuan. Apalagi merasakan tatapan lelaki itu. Akil memang setiap bicara pada lawan jenis itu tidak bisa menatap matanya dengan lama. Safa, Akil dan juga Ale yang datang. Mereka sengaja memang berniat untuk menjenguk Fiona sebelum pergi ke rumah Hana karena kedua anak Safa sedang di sana. Akil bersikap biasa seolah ia tidak pernah bertemu dengan Fiona dan itu sukses membuat Fiona heran. Saat sampai di ruang tamu, tidak ada lagi Vina di sana. Fiona bisa bernapas lega karena mengingat tadi ia dengan tanpa berpikir mengatakan jika calon suaminya akan datang. Fiona saja tidak tahu jika Safa akan datang bersama dengan Akil. Maaf ya, saya datang langsung ke sini. Enggak apa-apa mbak, saya yang harusnya minta maaf karena ngerepotin mbak. Meski ia bicara dengan Safa, namun sudut matanya mencuri-curi pandang Akil yang terlihat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Ali. Entah kenapa hati Fiona rasanya sangat lega saat mendengar Ali memanggil Akil dengan panggilan abang. Bukankah itu membuktikan jika memang Akil bukanlah pasangan Safa? Memang sulit menebak jika Safa dan Akil itu kakak dan adik, karena Akil mirip ayahnya dan kakaknya mirip ibunya. Pertemuan singkat yang hanya beberapa kali itu berhasil membuat sesuatu dalam hati Fiona tumbuh subur tanpa ia sadari. Sulit memang wanita jika tidak sampai jatuh cinta pada Akil. Memandang lelaki itu saja bisa berhasil membuat udara panas jadi sejuk. Kamu gak ada ngerasa pusing lagi atau keluhan lainnya? Tanya Safa. Enggak kok mbak, aman aja. Cuman memarnya aja belum hilang. Kalau memarnya juga bisa hilang dalam beberapa hari. Ya Allah, sampai lupa. Bang, tolong ambil paper bag di mobil. Itu loh yang warna pink yang tadi kakak beli. Kakak? Apa Akil ini adiknya Mbak Safa? Fiona membatin. Jika ingin tahu jelas, Fiona harus memberanikan diri untuk bertanya. Mumpung Akil juga sedang keluar. Mbak, yang tadi itu adiknya Mbak Safa? Iya, adik saya. Kamu kenal? Fiona menggelengkan kepalanya. Dia pernah minjemin sapu tangannya ke saya. Oh, jadi kamu itu Fiona yang sama. Dahi Fiona berkerut mendengar itu, ia tidak mengerti. Belum sempat Fiona bertanya, kembali ayahnya turun bersama dengan Vina. Mana calon suami kamu? Mata Fiona membulat sempurna mendengar itu. Ternyata Vina menghilang itu untuk mengatakan candaan Fiona tadi pada Pak Aji. Fiona jadi gelagapan. Ia akan malu di depan Akil dan Safa nanti jika sampai ada drama di depan mereka. Itu mungkin Pak. Fiona bisa mendengar Vina berbisik pada Pak Aji sambil menatap Akil yang berjalan mendekat sambil membawa paper bag. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan.
selamat berlibur menjelang Idul Adha ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya dalam aktivitas maupun Idul Adha ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.